The first Noel
nama Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan, Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari segenap hatimu katakan, berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah
Kami bersyukur damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kami. Hari ini kami disembuhkan, hari ini kami dipulihkan. Sukacita-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengalami pertolongan Tuhan dengan mantap katakan. Amin. Sekali kita tepuk tangannya buat Allah kita. Haleluya. Selamat Natal semuanya. Damai di hati, damai di bumi. Kita percaya hari ini yang sakit disembuhkan. Biarlah sukacita menjadi bagian kita. Sekali kita tepuk tangannya buat Allah kita. Sukacita. Dalammu kutemukan, dalammu kutemukan sukacita. Dunia takkan sanggup berikan, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sorakan haleluya. Kau ada mendampingi, kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janji-Mu yang menuliskan, janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang sambil mengangkat kedua tangan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Allah kita dahsyat, katakan amin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Sambil lambaikan kedua tangan. Kaulah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Yang bersukacita kita akan menari sama-sama buat Tuhan yang dahsyat ya.
keselamatan. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Ikutin gerakan saya, glory haleluya. Glory haleluya. Kedua tangan kita. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yuk menari lagi sama-sama ya. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yuk kedua tangan kita sama-sama ya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi menari buat Allah kita. Menari sama-sama ya. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Tinggi-tinggi semuanya, glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Tepuk tangan sama. Yesus kita hebat, katakan amin. Yang bisa lompat-lompat sama-sama ya. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih lagi, glory, glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan Sepakat waktu berkata glory haleluya. Kedua tangan tinggi-tinggi. Yang mau katakan amin, yuk sama-sama. Glory
haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, 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 haleluya. amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam Namanya ada keselamatan. Lagi glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi berkata, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saudara silakan duduk kembali, saudara. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Kami tetap dalam hadirat-Mu ya Tuhan, untuk pesan firman-Mu. Bahkan layakkan, perkenankan kami untuk kami ikut makan dan minum dalam sakramen perjamuan kudus yang Kau sudah siapkan buat kami. Terima kasih ya Aba. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Tangan kami terangkat kepadamu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, amin. Ku sembah Kau,
simpang Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Tapi boleh tumbuh dalam hidup kami. Dan menghasilkan buah. Buah yang baik dan berlipat ganda. Yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua ya Tuhan. Urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu. Agar kami semua boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar. Yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Terlebih dulu saya ucapkan selamat Hari Natal dan selamat tahun baru ya. Kita segera akan menyelesaikan tahun ini dan masuk tahun yang baru. Nah, kita mau belajar lagi firman Tuhan. Dan belajarnya agak beda dengan yang biasa kita dengar. Kenapa? Karena kita usianya mau masuk ke dewasaan rohani. Amin. Tidak lagi atau kita tinggalkan keanak-anakan rohani ya. Kita ingin masuk di sana. Karena itu mungkin bisa terlihat beda dengan gereja lain yang masih belum mencapai usia dewasa. Nah itu urusan masing-masing dengan Tuhan. Tapi kalau kita mau jadi dewasa, kita harus, kata Alkitab, kita harus makan makanan keras. Amin. Itu katanya Alkitab, kalau orang dewasa itu makanannya makanan keras. Kalau anak-anak, bayi secara rohani, makanannya makanan lunak terus, bubur cair terus gitu loh. Nggak pakai gula, nggak pakai garam, rasanya apa saya juga nggak tahu. Itu kalau kita adalah anak-anak terus, yang kita senang dengan firman yang meninapubukkan, sehingga kita tertidur terus secara rohani. Yang akan menyenangkan telinga, menyenangkan hati, menyenangkan pikiran. Tapi bukan menyatakan kebenaran. Kalau kita mau dengar kebenaran itu mungkin terdengarnya sakit buat kita. Terdengarnya pedas buat kita. Tapi itu yang menyehatkan kita. Amin. Obat itu tidak ada yang terasa manis seperti makan beng-beng itu tidak ada ya. Kalau ada wah lari orang sakit semua. Gara-gara mau cari obat yang kayak beng-beng. Obat itu pahit semua. Tetapi itu yang menyehatkan. Amin. Jadi biarlah firman Tuhan buat kita itu merupakan obat secara rohani. Agar kesalahan-kesalahan dalam hidup kita di mata Tuhan bisa disembuhkan. Amin. Nah sekarang salah satunya kita pelajari adalah mengenai Natal. Karena hari ini kita melakukan ibadah Natal. Jadi kita perlu ingat, Natal itu kata orang ada terang itu datang ke dunia. Amin. Terang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lahir ke dunia. Jadi terang lahir ke dunia itu adalah arti daripada Natal. Dan Yesus terang itu adalah kebenaran. Karena dia mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi terang itu adalah kebenaran juga. Jadi kalau terang datang ke dunia maka kebenaran harusnya mencelikkan mata kita semua. Amin. Tetapi kalau kita mau pelajari lebih jauh, kebenaran itu apa sih sebenarnya? Ya, kita bisa baca di Alkitab karena patokan kita yang paling kita ambil sebagai patokan adalah hanya isi Alkitab. Bukan pendapat pribadi, bukan pendapat orang banyak itu bukan. Tapi pendapat Alkitab ya. Kita baca Yohanes 17 ayat 17. Boleh saja orang banyak mengatakan begini begitu. Tapi apa yang Alkitab katakan itulah yang menjadi patokan kebenaran buat kita. Nah kita lihat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu ada yang berdasarkan firman Tuhan. Amin. Itu kebenaran. Jadi kalau terang itu adalah kebenaran, maka Natal itu ada di mana firman Tuhan mencelikkan mata kita. Jangan sampai ketutupan terus mata kita dengan kegelapan dunia ini. Tapi sayangnya, saya mengamati selama ini bahwa masih cukup banyak kegelapan menutupi hal-hal di dalam Natal yang katanya terang itu telah datang. Tapi nyatanya cukup banyak kegelapan yang masih menutupi.
Untuk itu kita hari ini kita singkap semua kegelapan itu agar kita berjalan menurut kebenaran. Amin. Mau? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Bukan untuk nyalah-nyalahkan yang lain. Bukan untuk menjelek-jelekan yang lain. Bukan untuk merasa pintar sendiri. Bukan. Tapi untuk kepentingan kehidupan kita sendiri. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, kebenaran apa yang harus kita singkapkan? Agar kita jangan diliputi kegelapan mengenai Natal. Ada cukup banyak kegelapan yang masih menutupi pikiran orang percaya. Sampai 2000 tahun lebih. Yaitu sampai detik ini. Kenapa saya bilang sampai detik ini? Sampai tadi pagi. Kalau saya berangkat kesini dari hotel di mana saya tinggal. Ya, saya nginep bukan tinggal. Ya, ini saya buka TV-nya. Masih saja terlihat seperti itu. Natal di dunia ini. Bukan di negara manapun. Di dunia ini, di negara maju pun juga akan terbuat demikian. Contohnya salah satu tentang orang Majus dan Gembala. Itu adalah kelompok orang yang diundang kasarnya, tanda petik diundang oleh Tuhan untuk hadir dalam waktu kelahiran Tuhan Yesus. Nah, di sini saya terbanyak kegelapan yang didapat. Yaitu apa? Sampai hari ini orang Majus dan Gembala berbarengan jalan renteng-renteng untuk datang ke kandang untuk menengok Tuhan Yesus katanya. Pertanyaannya, siapa yang ngomong gitu? Siapa yang ngarang cerita itu? Purwadarminta atau Motinggo Busie yang ngarang? Itu karangan manusia. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah menulis demikian. Tapi herannya manusia yang percayanya begitu. Yang diikuti begitu terus. Berarti kegelapan itu selama 2000 tahun lebih masih menguasai kehidupan manusia. Sekarang kita cek. Kalau kita mau cek apakah Gembala barengan dengan orang Majus menengok Tuhan Yesus, kita lihat paling tidak ada beberapa poin penting. Yang pertama, kapan datangnya Gembala kepada Tuhan Yesus dan kapan datangnya orang Majus kepada Tuhan Yesus. Ini bicara mengenai kapan, berarti mengenai when. Saya bilang katakan kalau kita mau pelajari kan when, where dan sebagainya itu ya. Itu yang kita lihat. Yang kedua, kemana orang Majus menemui Tuhan dan kemana Gembala menemui Tuhan Yesus itu. Itu bicara tentang where, kemana dan di mana. Yang berikutnya who. Mereka nemui siapa di sana. Siapa yang pertama adalah status yang ditemui. Yang kedua adalah apa yang ditemui itu. Jadi boleh juga dibilang keempat adalah what, boleh dikatakan. Jadi paling tidak ada 4. When, where, who, what. Ya, kita lihat apa sama apa enggak ya. Ini berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan pengertian sendiri selama ini. Saya mau katakan kegelapan itu adalah asumsi manusia yang menyelubungi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran itu terang itu tidak bisa bersinar. Sebaliknya kegelapan itu yang kita cari-cari ya. Yang pertama kita lihat ini yang namanya when atau kapan. Kapan Gembala datang pada Tuhan Yesus? Kita lihat Lukas 2 ayat 11. Jadi mohon maaf kalau ini, saya tidak pernah dengar Pak Budi aja saya yang ngomong gitu. Ini bukan Pak Budi yang ngomong. Pak Budi cuma nunjukin apa kata Alkitab. Jadi kalau ini ya Alkitab yang ngomong. Kalau nggak setuju berarti saya tidak setuju ada Alkitab di dunia ini. Hapuskan, bakar saja Alkitab ini. Kalau tidak setuju. Ya. Hari ini kata malaikat, yang ngomong malaikat loh ya, malaikat bukan pendusta. Malaikat pendusta udah jadi setan semua. Jadi malaikatnya pasti tidak berdusta menyampaikan pesan Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi hari itu hari kelahiran Tuhan kan? Amin. Nah, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari itu. Dan hari itu juga mereka menengok Tuhan Yesus. Jadi kapan Gembala datang ketemu Tuhan Yesus? Pada hari kelahiran Tuhan Yesus itu juga. Amin. Nah ya, kalau kita lihat sekarang pertanyaan kedua. Kapan orang Majus ketemu Tuhan Yesus? Nah ini jadi kita bisa tahu bisa barengan enggak mereka. Ya kita baca di Matius 2 ayat 16. Ini bukti firman Tuhan yang berupa kebenaran yang berarti terang itu. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan orang Majus itu, maka ia sangat marah. Apa sih maksudnya ini? Kan Herodes pesan dengan orang Majus. Nanti kalau kamu sudah ketemu, kasih tahu kami. Karena Herodes sebetulnya mau bunuh Tuhan Yesus. Tapi kan diperingatkan oleh Tuhan lewat malaikat agar mereka jangan kembali di jalan sama. Pulang saja ke negerimu, tidak usah ketemu Herodes. Maka mereka pulang.
Dan Herodes dengar orang Majus itu pulang tidak kembali kepada dia. Maka sangat marah ia, dianggap dia diperdayakan. Lalu karena itu ia menyuruh memberi perintah, bunuh semua anak di Bethlehem. Anaknya siapa yang dibunuh? Anak yang mana? Ya ini. Dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Kalau benar orang Majus ketemu Tuhan Yesus itu bersama dengan gembala, umurnya Tuhan Yesus berapa dong kalau ketemu gembala? 1 hari, betul ya? Tapi kenapa yang dibunuh kok 2 tahun ke bawah? Nah kalau kita lihat lagi, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus itu. Waktu yang diukurnya, kapan orang Majus itu dapat tanda, melihat ke langit bintang itu sampai ketemu. Dan ternyata itu 2 tahun. Berarti orang Majus ketemu Yesus umur 2 tahun. Jadi 2 tahun kemudian baru orang Majus datang. Tidak pernah kapanpun ketemu sampai dunia kiamat. Tapi yang mempertemukan manusia. Ini kegelapan yang diikuti oleh manusia sedunia. Orang Majus ketemu dengan, loh saya dulu masa SD termasuk pelaku ini. Pelaku kegelapan ini. Karena waktu SD saya terus suruh main tonel tiap tahun sama guru saya. Suruh milih lagi karena tidak mau suruh milih. Sudah kamu pilih aja mau jadi apa. Mikir saya. Jadi Yusuf, wah kurang ajar banget. Masa jadi bapaknya Tuhan. Jadi Maria, loh aku anak laki masa jadi Maria. Jadi Tuhan Yesus ngaku umur 7 tahun, 8 tahun. Masa jadi bayi, ya gak cocok lagi. Jadi gembala, ya gembala kan orang miskin, orang bodoh. Satu-satunya saya pilih. Jadi orang Majus, orang pintar katanya ya. Tapi pintarnya pintar apa enggak tahu. Ini bukan pintar matematik, bukan pintar ilmu ekonomi, tapi pintar ilmu magic ini ya. Lain lagi. Jadi saya pilih itu tiap tahun saya jadi orang Majus. Tanpa menyadari itu kegelapan yang nutup hidup manusia. Tidak pernah ketemu sampai dunia kiamat nanti. Tidak akan pernah ketemu. Tapi kalau bahkan acara gereja. Ada tonel hari Natal. Orang Majus dan gembala jejeran. Sama-sama bawa yang satu bawa kambing, satu bawa kue. Tidak tahu kue namanya apa, tidak tahu. Nah ini bahaya sekali begini ya. Jadi when-nya jelas tidak. Yang kedua where-nya ya. Sekarang kita mau tahu di mana gembala nemui Tuhan Yesus. Dan di mana orang Majus nemui Tuhan Yesus. Kita baca dulu ya. Lukas 2 ayat 12 dan 16. Lukas 2 ayat 12 dan 16. Nah ini kata malaikat itu kepada mereka, orang gembala itu, inilah tandanya bagimu. Jadi ini akan kau lihat nanti kenyataannya. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Apa itu palungan? Palungan tempat makanannya para ternak. Di mana tempatnya palungan? Memang palungan tidak harus di kandang, tapi umumnya di dalam kandang. Di rumah bisa enggak ada palungan? Bisa. Tapi di bagian kandangnya, bukan di ruang tamunya. Apalagi kamar tidur utama, kecuali anaknya domba, lah gitu. Karena belum ada manusia beranak domba, makanya enggak mungkin ada palungan di dalam kamar. Dari mana Bapak tahu? Dari survei di Israel. Saya tiap tahun dulu ke Israel. Bukan untuk jalan-jalan. Bukan hanya untuk ziarah. Tapi survei di sana itu. Mencocokkan apa yang dikatakan Alkitab dengan kenyataannya. Ya. Lalu berarti para orang Majus kemungkinan masuknya ke kandang. Ke orang Majus, ke orang gembala. Tapi bagaimana dengan orang Majus yang datangnya 2 tahun kemudian? Apa kandang yang sama bersihin untuk orang Majus datang? Mari kita lihat lagi ya. Coba kita ayat 16 dulu. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Jadi jelas ya, 2 ayat mengatakan mereka ketemu dengan Tuhan Yesus berbaring di dalam palungan. Orang-orang berkata di dalam kandang. Betul ya? Betul ya selama ini kan ya? Nah sekarang kita lihat orang Majus datangnya kemana? Where tadi itu ya. Kita lihat Matius 2 ayat 11. Sama enggak? Maka masuklah mereka orang Majus itu ke dalam rumah, bukan kandang.
Kalau Alkitab adalah rumah, ini rumahnya orang, bukan rumahnya binatang, bukan. Dan melihat anaknya itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka buka tempat harta bendanya dan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi wear-nya itu juga berbeda sekali. Para gembala nemui di dalam kandang, orang Majus nemui di dalam rumah. Beda banget ya. Jadi yang kedua sudah beda. Yang ketiga adalah kapan ya. Jadi kapannya sudah, sorry ya. Kemudian yang ditemui itu apa? In who, sebelum kita masuk ke what. Ya, kita lihat kemudian ya Lukas tadi ayat 12 dan 16. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi. Bayi itu kalau bahasa aslinya ada anak di bawah 1 tahun. Bayi itu ya. Lebih dari itu namanya anak kecil. Kalau lebih dari 3 tahun namanya anak yang sudah besar. Lebih dari 12 tahun namanya anak dewasa. Itu adalah cara menghitung usia orang Israel. Yang beda dengan orang di Indonesia. Apalagi di Benteng. Ini bisa beda ya. Kita kan tinggal di Benteng ini ya. Jadi beda, jangan samakan dengan tetangga kita. Jangan sekali. Kita tidak tinggal di Bethlehem. Kita tinggal di Benteng. Beda. Cari kalau masih lihat ke belakangan kiri ya. Oh sebelah saya ini sebelah. Oh iya sebelahmu. Kecuali kamu di sana mau lihat kiri kanan lain. Di sini dia sama mukanya peseknya sama. Kalau di sana lihat mancung semua. Karena orang Timur Tengah. Beda gitu ya. Nah ini bayi. Nah sekarang orang Majus gimana kita lihat ya. Majus 2 ayat 16. Siapa yang ditemui? Hu-nya sama enggak? Matius 2 ayat 16. Maka masuklah mereka. Mana tadi? Ayat 11 bukan 16. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu. Bahasa aslinya Alkitab, anak di sini anak kecil. Berarti di bawah 3 tahun. Bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Jadi hu-nya siapanya yang ditemui sama enggak? Gak sama lagi. 3 poin gak sama semua. Kemudian kita lihat. Gembala datang. Menghormati. Orang Maju datang sudah menyembah. Sama enggak status yang disembah dan dihormati. Kita lihat. Kalau gembala datang. Datangi siapa dia? Juru selamat. Betul? Tadi Alkitab mengatakan. Mereka bilang hari ini telah lahir bagimu. Juru selamat. Yaitu Yesus Kristus. Jadi datangi gembala itu adalah juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi yang didatangi orang Majus bukan Tuhan, bukan sama sekali. Orang Majus tidak pernah datang menyembah Tuhan, tidak pernah. Mereka datang sujud menyembah seorang raja. Amin. Mereka tanya, mana raja orang Yahudi baru lahir? Cari Tuhan apa cari raja dia? Raja itu kepala negara. Di mana presiden Amerika yang baru lahir misalnya? Tidak tahu cucunya Joe Biden itu siapa itu. Beda dong. Tuhannya orang Amerika dengan presiden Amerika beda. Jadi raja orang Yahudi dan Tuhan orang Yahudi beda. Jadi jangan kita anggap kemudian lalu orang Maju juga datang cari Tuhan. Sudah menyembah Tuhan. Tidak loh ya. Sama sekali tidak pernah kata Alkitab. Jadi jangan kita mengarang, mengasumsikan orang Maju sujud menyembah Tuhan. Tidak ada. Amin. Setuju? Nah ini diam semua. Setuju orang Maju bukan menyembah Tuhan? Harus setuju, mau enggak mau. Karena Alkitab yang ngomong. Kalau enggak setuju kita bakar aja rame-rame Alkitab ini. Kalau sampai enggak setuju, buat apa ada Alkitab kalau gitu? Nah jadi harus tahu ya. Yang berikutnya. Jadi orang Maju tidak pernah datang menyembah Tuhan. Tidak pernah katakanlah melakukan apalah doa puja penyembahan kepada Tuhan. Belum pernah seumur hidup mereka belum pernah. Sampai matinya juga belum pernah. Yang mereka itu sujud menyembah sang raja. Bukan raja kekal tapi raja dunia ini menurut mereka itu raja orang Yahudi. Bukankah mereka datang mencari raja orang Yahudi? Kita lihat Matius 2 tadi. Coba ayatnya. Ayat berapa itu? Ayat 9 atau 8.
Terus lagi. Terus lagi. Terus mundur lagi. Turun lagi 3, 2. Ah, di manakah dia? 2. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Bukan cari Tuhan kan? Cari raja kan? Kalau zaman sekarang kalau republik ini cari presiden kan? Kalau ini kabupaten cari bupati kan? Kalau ini kesultanan cari sultan kan? Bukan cari Tuhan kan? Jadi tidak pernah orang Majus sujud menyembah Tuhan. Belum pernah. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang percaya Tuhan. Mereka bukan orang kudus. Mereka bukan orang saleh. Mereka orang, kalau buat orang Kristen, orang yang sangat dibenci Tuhan. Kenapa? Karena mereka para tukang sihir, ahli ramal. Kalau orang Indonesia bilang apa itu tukang sihir, ahli ramal itu apa namanya? Apa kata orang Indonesia itu kalau orang Indonesia itu? Nah, kira-kira Tuhan suka enggak ya dengan para dukun ya? Suka enggak? Ada lagi yang bertanya masih enggak percaya. Tapi kenapa diundang Tuhan? Kenapa diundang Tuhan? Mereka itu orang berdosa enggak? Berdosa banget di mata Tuhan. Tapi kenapa diundang? Kenapa? Kok dia diundang? Kok enggak ngundang orang kudus-kudus yang mungkin para rasul yang sudah lahir diundang. Kenapa enggak? Kenapa mereka yang diundang? Jawabnya jelas. Aku datang kata Tuhan Yesus untuk orang berdosa. Bukan untuk orang suci. Amin. Jadi kalau mereka orang berdosa diundang Tuhan pantas enggak? Ya pantas lah. Karena Tuhan kita konsisten. Dia datang untuk orang berdosa. Bukan jumpai orang suci. Bukan. Yesus datang ke dunia bukan untuk jumpai Musa, bukan jumpai Abraham, tapi jumpai orang berdosa. Termasuk yang diundang, buktinya Tuhan menyatakan. Dari lahirnya diundang tuh orang Majus. Ini gambaran diundang golongan orang berdosa. Bahkan menurut orang Kristen yang paling berdosa ini. Kalau kita baca di Alkitab kan dosa paling besar itu kalau menyembah Allah lain lah dan sebagainya. Itu semua ada pada orang Majus. Jadi tidak akan pernah orang Majus sujud menyembah Tuhan itu tidak pernah loh ya. Yang ada sujud menyembah raja. Bisa nangkap ya? Ini akal sehat loh, logika loh ya. Nah sekarang yang berikutnya. Saya mau singkap lagi kegelapan yang nutupi kita. Ya. Nah sekarang kita mau singkap. Orang Majus itu jumlahnya berapa ya? Berapa orang? Halo? Orang Majus itu berapa orang Majus jumlahnya? Berapa? Loh, kalau menurut manusia berapa? Nah, ya saya tanya lagi, yang ngomong 3 itu siapa? Apakah Napoleon Bonaparte? Siapa yang ngomong 3 itu? Itu Pak yang ngarang Alkitab Pak. Loh, Alkitabnya gak nulis 3 kok. Ya kita sendiri yang ngomong 3 itu. Sampai detik ini orang Majus masih 3. Waktu saya sekolah dari orang Majus 3 juga. Kenapa kok 3 zaman kamu sekolah itu? Karena belum ngerti. Nah itulah. Tapi sekarang nggak mungkin kalau saya main disuruh 3, nggak mungkin. Pertama 1 sudah tua bangka, nggak cocok gitu loh. Kedua kalau main itu nggak mau saya kalau 3. Berarti berapa dong? Paling nggak 300 gitu. Kenapa? Nah ini alasannya. Ini alasannya ya. Pertama, mereka menyeberangi padang gurun. Berapa lama tadi? Berapa lama? 2 tahun kan ya. Kira-kira kalau nyebrang padang gurun bertiga itu, yang masangkan kemahnya siapa? Atau masak sendiri? Yang cuci pakaiannya siapa? Cuci sendiri? Yang masakkan makanannya siapa? Yang ngipaskan apinya siapa? Nggak punya ART kah dia? Apakah nggak punya pelayan? Tidak mungkin sama sekali. Karena ini adalah orang yang sangat terhormat di negaranya. Pelayannya pasti banyak. Jadi yang masangan semua yang ngeladeni, ada yang ngeladeni pelayan-pelayannya. Jadi tidak mungkin rombongannya 3 orang. Tidak mungkin yang pertama. Yang kedua lagi, kenapa saya bilang nggak mungkin? Mereka bawa harta, emas, kebanyakan dan murah. Berapa banyak? Itu sedikit Pak, kecil Pak. Kan mereka gini, yang lahir kan masih bayi Pak, makasih ya kecil. Kalau yang ini kado untuk ulang tahun cucu saya anaknya Abraham itu. Kecil kan si Gwen itu, ya ini kuitannya kecil aja. Tapi Alkitab mengatakan mereka persembahkan untuk raja.
Mungkinkah persembahan pada seorang raja itu kecil? Mungkinkah? Walaupun rajanya kecil. Baca saja sekarang. Zaman dulu gimana kalau persembahan sesuatu buat raja. Satu raja ada 10. Ini kita mau pakai akal sehat ya. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, Raja Israel, berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar. Dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak emas dan baru permata yang mahal-mahal. Rombongannya sangat besar. Karena harta yang dibawa juga besar. Itu persembahan untuk raja. Tidak ada yang sakuil gini, tidak ada. Kalau untuk pengemis kasih suwil katanya. Tapi raja kan. Jadi kemungkinan persembahan itu waduh diangkat, digotong atau malah banyak orang yang datang pada Indonesia belum tentu 3. Bisa 30, bisa 300, bisa 3.000. Berapa mestinya? Saya tidak tahu. Tapi jelas bukan 3, tidak mungkin 3. Itu dari persembahan. Yang keempat sekarang, faktor yang mengatakan tidak mungkin 3 orang yang berangkat. Mereka menyeberangi yang namanya padang gurun selama 2 tahun jalan di sana. Padang gurun ada tempat para penyamun, pembunuh itu berada pada zaman dulu. Jadi kalau kedengaran ada orang bawa harta, waduh langsung kupingnya itu, waduh kupingnya bisa keluar mungkin gitu ya, jadi panjang. Kalau rampok atau penjahat tuh begitu, kok tahu Pak? Lah ini pengalaman, makanya lagu saya tulis itu, jiwaku lebih tua dari usia. Itu maksudnya apa yuk? Artinya pengalaman hidup saya jauh lebih banyak dari orang seusia saya. Saya punya teman, bukan teman dekat ya, tapi teman juga berteman. Seorang pencopet besar. Waduh, tapi bukan saya pencopetnya ya. Saya punya teman, bukan untuk saya tiru. Tapi saya ingin pelajari hidupnya juga. Satu kali waktu saya bersama dengan dia ada, lagi ngobrol, lewat seorang. Arunya Rolex magrong-magrong. Enggak dicopet sama dia. Ya saya ejek teman saya itu. Lu kok diem aja? Tuh bawa Rolex besar kok diemin aja. Helah katanya. Apaan? Itu bukan Rolex itu. Itu Rolex KW. 1.000 katanya. 1.000 harganya. Loh kok tahu? Ya saya lirik aja tahu. Waduh, lirik aja tahu. Kalau lirik aja tahu tuh kalau 100.000. Kalau Rolex 100 miliar tahu nggak kira-kira? Ya tahu juga lah. Jadi kalau ada rombongan bawa emas segitu banyaknya, pasti bandi-bandi itu tahu. Jadi artinya pasti juga mereka tidak akan bisa melewati padang gurun. Mampus semua di padang gurun dirampas oleh rampok. Tapi kenapa bisa selamat sampai? Orang bilang dilindungi malaikat. Siapa mereka itu? Mereka bukan umat Tuhan. Mereka bukan orang kudus Tuhan. Mereka justru para dokon. Kira-kira kalau dukun-dukun itu, tukang santet segala macam, itu dilindungi Tuhan enggak ya? Ada enggak ya pagar perlindungan Tuhan? Mazmur 91 buat mereka ada enggak? Ada enggak? Halo? Halo? Ada enggak? Kalau enggak ada siapa yang melindungi? Ayo? Setan Pak, bukan berarti bawa pelindung sendiri. Karena mereka orang terhormat di negaranya. Pasti bawa pasukan yang banyak gini loh. Pasukan pengiring yang sangat besar. Nah kalau mau tahu buktinya apa? Nah ini yang terakhir kita baca lagi di Matius 2 ayat 3. Ini membuktikan bahwa tidak mungkin 3 orang. Ya, Matius 2 ayat 3. Ini pakai akal sehat. Anda boleh pikir ini betul enggak ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu. Ada orang Majus datang menanyakan Raja orang Yahudi. Terkejutlah ia. Beserta seluruh Yerusalem terkejut. Ternyata Alkitab lain menulis seluruh Yerusalem dibikin gempar. Kalau ada 3 orang datang ke Tangerang, gelunuk, gelunuk, gelunuk. Kira-kira gempar gak Tangerang? Gempar gak? 3 orang datang ke Taman Royal, kira-kira gereja kita gempar gak? Ada 3 orang baru masuk ke gereja, gempar gak? Lari semua jemaat kita. Jadi pasti lebih dari 3 orang. Amin. Amin. Makanya gempar. Waduh, rombongan dari mana datang ini? Nah, mulai bertanya-tanya. Kalau cuma 3 orang ngapain gempar? Seorang ibu bawa 2 anak kecilnya, 3 orang gempar. Ya enggak mungkin.
Jadi dengan alasan-alasan yang tadi itu semua tidak mungkin jumlah orang Majus 3. Walaupun saya tidak mengatakan pasti bukan 3 ya, tapi rasanya nggak mungkin 3. Amin. Jadi inilah kegelapan yang menutupi kita selama lebih dari 2000 tahun ya. Kemudian kita lihat lagi ya. Ada pertanyaan, tadi saya jawab, kenapa kalau yang diundang Tuhan kok dukun-dukun? Jawabannya pasti tadi ya, untuk membuktikan aku datang bukan untuk orang kudus, tapi untuk orang berdosa. Jadi biangnya orang berdosa justru yang keundang kata Tuhan ya. Mengenai dia mau terima aku sebagai Tuhan apa enggak, urusnya masing-masing. Itu adalah free will, kehendak bebas. Tapi aku sudah beri kesempatan untuk dia bisa nerima aku. Itu adalah belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan buat kita sebagai manusia. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah berikutnya ya. Dikatakan bahwa orang Maju percaya nubuatan bahwa Tuhan akan datang. Kitab Yesaya. Orang Maju sudah pernah dengar kitab Yesaya, kitab Yeremia, kitab Yeskiel. Tidak pernah tahu dia. Dia taunya dukun-dukun aja kok. Kalau wong kamfu mungkin tahu dia. Siapa lagi ya dukun itu? Dukun santet mungkin tahu dia. Tapi kalau Yeremia, Yeskiel, Yesaya tidak mungkin tahu. Nah kenapa kok datang? Lihat bintang kan Tuhan yang naruh. Iya Tuhan yang naruh. Tapi buat mereka bukan Tuhan yang naruh itu. Buat mereka percaya itu tanda buat mereka. Karena mereka percaya horoskop bukan percaya Tuhan. Anda kalau percaya horoskop, percaya Libra, Aries, Pisces. Nah itu orang beriman gak itu? Kalau percaya itu. Jadi jangan salah loh ya. Jangan salah, mereka bukan orang beriman. Mereka bukan orang kudus. Mereka bukan orang saleh. Tapi nggak tahu kalau orang Kristen orang saleh atau orang salah. Nggak tahu saya. Silakan pikir sendiri. Ini saya betulkan. Malah ada lagi satu untuk tapi saya tidak ngomong di muka umum begini. Contoh gampang saja ya. Sampai zaman sekarang di seluruh dunia. Sampai negara paling maju pun kalau ada Natal. Ya, lalu ada pohon terang tingginya mungkin 60 meter. Lalu yang ada di sekitar sana, tokoh apa? Menggambarkan siapa? Tuhan Yesus, atau Bunda Maria, atau Yusuf, atau Gembala, orang Maju, atau tokoh siapa? Petrus Gareng Semar, atau siapa? Siapa? Saya enggak, ya, bukan saya jawab. Ya. Nah itu apakah ada kata Alkitab? Apakah ada? Itulah yang katanya terang. Datang pada waktu Natal. Tapi kita masih diselubungi kegelapan. Sampai detik ini. Nah, kegelapan harus kita buka. Karena kita harus menjadi dewasa. Amin. Jadi ini bukan cari kesalahan orang. Tapi untuk menyingkap tudung di muka mata kita. Agar kita bisa melihat dengan terang. Yaitu berdasarkan firman Tuhan. Firman kebenaran. Kalau kita tidak bisa melihat dengan terang. Gimana bisa bertumbuh jadi dewasa? Amin. Kena makan keras ya aduh. Terbatuk-batuk, mencret terus kita kena makan keras. Kenapa? Nah ini. Masih belum disikapkan kebenarannya. Mau disikapkan? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus dulu. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
Biar kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kami sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Agar layak kami untuk makan dan minum ya Tuhan. Karena ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, saya bacakan firman Tuhan. Ya, pada malam sebelum diserahkan, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya dan dipecah-pecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini tiap kali kamu makannya jadi peringatan akan daku. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan dan angkur ke atas. Dan sudah makan dan mengambil cawan. Ia mengucap syukur atasnya sambil berkata, inilah darahku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini tiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan daku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ora makala rabala 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 siala rabala rabala rabala. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Nah sebelum kita akhiri ibadah ini, biar kita naikkan pujian buat Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Bait kedua, haleluya. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan,
terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus. Yang buat kita bisa terbuka kegelapan kita. Agar kita betul-betul mendapatkan terang itu yang telah datang ke dunia. Dan biar itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Salam bagi ibu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahan.